Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita ke-9 ini di kelas B teori graf. Masih berganti sekarang ya dengan Ibu. Bahasan Ibu di buku teori graf itu dimulai dari bab 8 dan terakhir adalah bab 13 gitu ya. Jadi pelaksanaannya insya Allah 1 kali pertemuan 1 bab gitu ya. Kemudian minggu ke-12 kita kuis dan minggu ke-16 kita UAS. Kemungkinan besar pertemuan pertemuan ke-12 itu dilaksanakan pada minggu ke-11. Jadi setelah pertemuan ke-11 hari weekendnya kalian mengerjakan soal kuis gitu ya, supaya agak cepat, jangan terlalu mepet dengan Lebaran. Ya, saya harapkan kalian semua setuju itu dengan cara seperti itu. Untuk UAS jadwalnya seperti biasa tetap hari Jumat. Itu jadi cuma kuis saja Ibu ambil waktunya. Nanti akan Ibu set supaya tidak tabrakan dengan, saya harapkan tidak tabrakan ya. Kalaupun ada yang beberapa namanya Ibu lihat ada yang kuliah program non-linear itu pasti Ibu set waktunya berbeda-beda semua gitu ya. Supaya tidak terjadi tabrakan. Teori untuk pelaksanaan perkuliahan, Ibu jarang sekali memberikan tugas gitu ya. Cuma setiap minggunya pada saat setelah selesai perkuliahan pada pagi hari, maka mahasiswa akan mengerjakan soal pop quiz di malamnya pukul 8 malam gitu ya sampai 8.10 gitu ya. Itu bersifat tambahan, kalau seandainya tidak bisa mengerjakan atau terlambat submit dan lain sebagainya, berarti mahasiswa itu terlewatkan untuk mendapatkan nilai pop quiz-nya. Pop quiz itu otomatis akan ditambahkan kepada nilai-nilai mahasiswa yang mana saja yang nilainya yang kecil gitu ya, misalkan kuis ataupun UAS yang berkuliah dengan saya gitu ya. Saya tidak akan menambahkan nilai dosen lainnya gitu ya. Jadi antar tim itu tetap nilainya masing-masing yang punya. Kalau bisa seperti itu. Kalau ternyata misalnya ada sesuatu dan lain hal sehingga Ibu tidak bisa ngajar, misalkan akan kita pikirkan caranya seperti apa, materinya bagaimana tersampaikan gitu ya. Penilaian ya tim gitu ya. Jadi Ibu Siska mungkin ada tugas kuis dan UTS, saya kuis dan UAS gitu. Dengan persentasenya biasanya Ibu tetapkan kalau kuis 30%, UTS 35% dan UAS 35%. Jadi bobotnya sama antara UTS dengan UAS sehingga mahasiswa memiliki kesempatan lebih besar gitu ya. Bukan hanya kalau gagal di UAS gitu tidak, kalau UTS-nya masih oke gitu, insya Allah oke gitu. Tapi kalau persentase UAS yang sangat tinggi, 40% di antara dibandingkan dengan penilaian yang lain, kalau mahasiswa pada saat itu tidak dalam kondisi fit ataupun kurang fokus dan lain sebagainya, kemungkinan bisa dapat nilai yang tidak memuaskan gitu ya. Takutnya seperti itu. Oke, dengan tidak berlama-lama sebelum mulai saya panggil dulu Ardianto ada. Alfia? Alfia? Neta? Yuda? Ada, Bu. Siapa yang ada ini? Neta, Bu. Yuda? Ayu? Hadir, Bu. Intan? Hadir, Bu. Yahya? Hadir, Bu. Aprilia? Hadir, Bu. Rosita? Rosita?
Hadir, Bu. Gambarnya mana? Kalau dipanggil itu di-on-kan kameranya. Kita ini kuliah ya, bukan kamu dengar ke webinar. Shirley, Hadir, Bu. sudah tahu kuliah, jalan-jalan ke pasar. Mana mungkin lah, namanya kuliah, kuliah. Mantap lah di rumah. Di mana saja. Jeremy, Kariena, Joy, Hadir, Bu. Sahril, Hadir, Bu. Ibnul, Kamal, Helena, Hadir, Bu. Akmal, Hadir, Bu. Clarita, Dearni, Mutiara, Hadir, Bu. Fitriana, Hadir, Bu. Hutvina, Hadir, Bu. Raihanul, sorry. Hadir, Bu. Nur Fahriansyah, Hadir, Bu. Antonia, Hadir, Bu. Mutasha, Hadir, Bu. Santi, Santi hadir. Dea, Hadir, Bu. Rizka, Hadir, Bu. Daita, Hadir, Bu. Ulta, Hadir, Bu. Diah Putri, Hadir, Bu. Anggraini, Hadir, Bu. Febrianti, Hadir, Bu. Krisda, Vira, Tasha, Hadir, Bu. Safira, Andini, Hadir, Bu. Nada, Hadir, Bu. Natalia, Hadir, Bu. Miranda, Hadir, Bu. Zahra, Hadir, Bu. Rahma, Hadir, Bu. Gaya, Hadir, Bu. Fauzi, Hadir, Bu. Riren ya, Riren Yuria, Hadir, Bu. Leni, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Shalia, Hadir, Bu. Ega Puspita, Hadir, Bu. Serli Dwi, Hadir, Bu. Trianovita. Hadir, Bu. Eh, untuk berikutnya saya secara random akan memanggil nama kalian untuk absen, untuk ngisi daftar hadir. Tak tahu jam berapanya. Jadi pastikan selalu on, tepat waktu. Ya, kalau sudah dipanggil, namanya terlewatkan, setelah itu baru bergabung, mohon maaf. Dianggap tidak hadir. Nanti akan saya selalu cross-check dengan e-learning. Kalau e-learning yang ngeklik tapi tidak hadir, tidak hadir berarti. Atau ngeklik e-learning tapi males-malesan joinnya, nasibnya berarti tidak hadir, gitu ya. Dan itu akan mempengaruhi, gitu ya. Mempengaruhi sekali. Akan saya cross-check selalu. Jadi agak berbeda sekarang. Oke, kita lanjutkan ke bab 8. Mengenai greedy algorithm atau algoritma greedy. Bukunya kalau Ibu lihat di e-learning sudah di-share oleh Bu Siska dari pertemuan 1. Jadi buku itulah yang akan kami pakai dan akan kami selesaikan bahasannya. Oke, kita lihat di sini algoritma greedy. Apa sih tujuan pembelajarannya harus tahu dulu. Jadi buku teori graf ini sangat baik karena selalu menjelaskan di awal apa yang harus mahasiswa kuasai setelah belajar bab itu. Yang pertama,
harus tahu mendefinisikan pohon perentang minimum. Nah, nih. Dan konektor minimum. Yang kedua, bisa menggunakan algoritma Kruskal dan Prim dalam menyelesaikan masalah konektor minimum. Kemudian bisa menentukan batas atas untuk solusi TSP dengan menggunakan algoritma heuristik dan juga bisa menentukan batas bawah untuk solusi TSP dengan menggunakan konektor minimum. Ya, jadi ini pakai algoritma heuristik kalau upper bound, tapi kalau TSP pakai konektor minimum. Pengertian pohon perentang minimum tersebut. TSP ini adalah salah satu masalah dalam optimasi TGIP yang sangat terkenal. Bagaimana seorang sales mau mengunjungi kota-kota yang menjadi tempat menjualkan produknya, di mana dimulai dari kota A dan harus kembali ke kota A dengan biaya tempuh misalnya atau jarak biaya yang dikeluarkan atau jarak yang ditempuh itu minimum. Dan dengan syarat kota yang dikunjungi itu hanya 1 kali. Semuanya terkunjungi dan hanya 1 kali. Jadi sekali lagi dimulai dari bab 8 ini, konsep dasar graf yang sudah diberikan mulai dari pertemuan 1 sampai ke 8 itu harus sudah cukup matang dikuasai oleh mahasiswa. Karena sudah mulai bab terakhir-terakhir ini semuanya sudah aplikasi dari teori graf semua. Bagaimana algoritma menyelesaikan konektor minimum, menyelesaikan masalah lintasan terpendek, dan lain sebagainya. Ada planaritas, nanti ada edge coloring, ada pewarnaan busur, pewarnaan vertex gitu ya. Jadi jangan dilupakan konsep dasar di bagian-bagian pertama. Bila terlupa, tolong dilihat kembali. Jadi di sini perhatian kita sekarang difokuskan bagaimana kita menentukan masalah konektor minimum. Jadi ini masalah konektor minimum ini berhubungan dengan konstruksi pohon gitu ya. Kalian sudah belajar di minggu-minggu atau di pertemuan sebelumnya mengenai pohon, sifat pohon, definisi pohon, jenis-jenis pohon gitu ya. Nah, di antaranya sudah sempat juga rasanya ada dijelaskan tentang pohon perentang. Nah, di sini kita lihat bagaimana menyelesaikan masalah konektor minimum dan solusinya untuk memberikan ide bagaimana menyelesaikan masalah TSP. Ya, di sini ingat kembali pohon perentang dalam graf terhubung. Ya, jadi ada pohon perentang tapi di dalam graf yang terhubung adalah subgraf dari G yang memuat setiap titik. Ya, jadi pohon perentang itu harus memuat setiap titik dalam G dan juga pasti merupakan pohon. Definisi pohon apa? Siapa yang tahu? Siapa yang ingat? Apa itu pohon? Nggak usah definisi secara ini betul. Pohon adalah apa? Graf yang tidak mengandung cycle, Bu. Iya, graf yang tidak memiliki siklus atau cycle. Ya. Jadi kalau ada cycle atau siklus pasti bukan pohon. Pohon pasti graf, ya kan? Tapi graf apakah pohon? Graf apakah pohon? Belum tentu. Iya, belum tentu. Karena apa? Bisa saja dalam graf ada cycle tadi. Ya. Graf terhubung artinya apa? Secara umum. Graf yang tiap verteksnya menyambung. Menyambung kemana? Ke vertex lainnya maksudnya gitu kan? Iya, Bu. Ya, jadi tidak ada yang terisolasi, tidak ada isolated vertex. Jadi tidak ada vertex yang asing, yang sendirian, yang tidak memiliki hubungan dengan, yang tidak terhubung, bukan hubungan ya, jangan bilang hubungan ya, yang tidak terhubung dengan vertex lainnya. Oke, kita lihat sekarang masalah konektor minimum. Misalkan masalah sistem kanal ini ya, kanal irigasi. Mau dibangun yang menghubungkan sejumlah lokasi yang diberikan. Biaya menggali dan memanage, maintain, merawat setiap kanal di sistem itu diketahui.
beberapa pasangan lokasi itu tidak bisa dihubungkan oleh kanal, misalnya karena alasan geografis. Ya, bagaimana kita mau desain sistem kanal sehingga menghubungkan semua lokasi tapi biaya totalnya minimum? Ada dua cara menginterpretasinya, tergantung dari apakah diperbolehkan ada lokasi tambahan sehingga kanal itu bisa berintersek, bisa berpotongan, bisa terhubung. Misal kalau di kanalnya di gambar sebelah kiri ini, kemudian kalau kita mau menambahkan lokasi baru yaitu E di sini misalkan, maka menjadi terhubung gitu. Ya. Kita bisa saja mungkin mengurangi biaya total dengan menambahkan ekstra lokasi di E ini dan menghubungkannya ke A, misalnya seperti itu. Tetapi untuk kebanyakan masalah, pada kenyataannya biaya tambahan untuk menambahkan lokasi ekstra, kalau misalnya di jaringan telepon itu telepon exchange, jadi ada pusat untuk pertukaran telepon gitu ya, atau di stasiun listrik gitu ya, pusat-pusat listrik. Nah, itu bisa melampaui kemungkinan menghemat biaya, ya kan? Pasti bisa melampaui, nggak akan mungkin itu menghemat biaya, jadi bahasa ininya malah nambah biaya karena kita menambahkan lokasi baru gitu ya. Dan penjelasan untuk analisis matematiknya juga rumit. Jadi yang lebih baik diadopsi adalah interpretasi kedua dengan mengasumsikan juga bahwa setiap koneksi itu menghubungkan dua lokasi yang ada dan tidak diperbolehkan penambahan lokasi baru. Kemudian dari model itu bisa kita gambarkan secara graf, ya, dengan menunjukkan lokasi itu sebagai vertex dan kanal-kanal itu adalah busurnya yang membuatnya menjadi suatu graf berbobot, yang bobotnya menunjukkan biaya. Pertanyaan nih, bobot dalam graf secara real bisa berupa apa saja? Di sini di contoh ini bobot ini menunjukkan biaya. Selain itu, bobot itu bisa apa saja yang kamu ketahui? Yo, ini bertanya Ibu ini. Berat, Bu. Berat? Berat apa? Iya, ukuran berat. Ukuran berat. Berat apa maksudnya? Kayak kilogram. Kalau menunjukkan Berat apa itu? suatu benda. Menunjukkan apa itu kalau kita menggambarkan berat dalam suatu graf? Misalnya ada misalnya nih, yang berat itu dulu tadi. Selesaikan dulu. Dari A ke B. A-nya apa, B-nya apa, berat yang menunjukkan berat. Misalkan. Perbedaan beratnya, Bu. Yang ada angkanya, Bu. Iya, yang ada angkanya itu. Ini misalnya kalau ini kan biaya nih, biaya apa? Ini kan lokasi untuk bangun sistem kanal tadi ini lokasi A, lokasi B, ada biayanya ya kan, menunjukkan hubungan ke sini. Kalau mau bangun kanalnya di A ke B ini kan berarti ada biayanya. Nah, itu kan masuk akal. Nah, sekarang kalau berat tadi, berat mau menghubungkan A ke B apa ini ceritanya? Misalnya saja. Apa? Apa yang menghubungkannya? Panjang jalan, Bu. Apa? Panjang jalan. Panjang jalan. Ada nama lainnya panjang jalan. Itu yang lain. Kalau berat ini, yang berat ini coba pikirkan. Tidak masuk akal apa yang menghubungkan A dengan B sehingga jadi berat. Kalau A dengan B panjang jalan, ya panjang jalan. A dan B-nya biasanya apa kalau panjang jalan ini? Jarak. Iya, bahasa lainnya jarak. Jadi A dengan B misalnya apa? Dimisalkan apa A dengan B ini? Kota. Kota, Bu. Iya, kota, lokasi tadi ya kan, lokasi dari A ke B, panjang jalan nggak umum ya, jarak tadi bilangnya, distance gitu kan. Nah, ada lagi yang lain, yang paling sering, biaya, jarak. Saya harus tahu.
Bobotnya itu menunjukkan apa biasanya? Satu lagi apa? Yang paling penting yang sering dari A Waktu, ke B. Bu. Apa? Waktu. Iya, waktu apa? Waktu tempuh. Iya, waktu tempuh. A, B-nya apa? A dan Masa B-nya apa kota. biasanya kalau waktu tempuh? Biasanya berupa kota. Iya, yang paling sering kota ya kan? Kota waktu tempuh dari kota A ke kota B. Oke. Jangan lupa itu ya. Jadi bobot itu biasanya menunjukkan itu biaya, waktu tempuh, jarak gitu ya. Kalau kita berbicara berat, berat apa? Apa yang menghubungkan antara A dan B? Jadi harus masuk akal gitu ya. Ini menunjukkan bobot, Bu. Iya, judulnya aja memang graf berbobot, tapi secara umum bobot beratnya itu menunjukkan apa gitu ya. Oke, jadi masalah ini adalah mau menentukan subgraf terhubung yang punya bobot total minimum yang harus melewati setiap vertex. Di sini vertexnya ada 4 gitu. Pencarian subgraf yang demikian itu sebenarnya mencari pohon perentang. Karena kalau ada siklus, kita bisa menurunkan biaya total dengan membuang satu dari busurnya. Itu ya, seperti di gambar kanan ini. Ya, ini lihat. Di contoh tadi, graf itu punya total bobotnya 100 ya kan, kalau kita jumlahkan semuanya tadi dari graf sebelah kiri. Kalau kita remove busur dari siklus ABDA, nih, ABDA, ini kita remove, ini kan siklus nih. Nih, kita remove. Nih, dan busur dari siklus yang tersisa, ABCDA atau BCDB, itu akan menurunkan bobot total, karena kita ngurangin yang membuat dia, nih, yang ini tadi kita kurangin, ya kan? Ini kita buang. Dan yang ini juga kita buang nih. Kan ngurangi biaya. Gitu. Nah, jadi yang tertinggi. Dia pasti milih yang tertinggi ya. Yang biayanya mau dibuang yang ini, yang dibuang yang ini, dibuang. Dia nggak milih 20, 60. Pasti karena kita mau minimum biaya. Ya. Jadi kalau dibuang akan memberikan pohon perentang. Karena apa dikatakan pohon perentang? Lihat ini pohon, semua vertex dihubungkan oleh suatu busur. Jadi pohon perentang dengan bobot total minimum diperoleh dengan meremove, dengan membuang 2 busur dari bobot maksimumnya, yaitu AD dan BC, sehingga totalnya tinggal dijumlahkan yang tersisa, 46. Kita sebut pohon perentang ini adalah konektor minimum untuk lokasi ABCD. Sehingga kita ada muncul definisi ini, misalkan T, itu definisi pohon secara umum ya kan, T, tree, pohon. T adalah pohon perentang dengan bobot total minimum dalam graf berbobot terhubung G. Jadi grafnya berbobot yang terhubung. Maka T adalah pohon perentang minimum atau nama lainnya konektor minimum dalam G. Ya. Sekarang dinyatakan masalah konektor minimum dalam graf secara teoritis, yaitu adalah nih, dalam suatu graf berbobot tentukan pohon perentang minimumnya. Jadi itu kalau dinyatakan secara teoritis. Di sini ada 2 algoritma untuk menyelesaikan masalah konektor minimum. Klasifikasi algoritma ini termasuk dalam klasifikasi algoritma greedy. Greedy itu kalau bahasa Indonesianya tamak, rakus gitu ya. Nama ini kenapa dinamakan greedy? Karena dalam setiap tahapannya kita itu melakukan greediest, ketamakan yang paling tinggi gitu ya, paling tamak gitu ya. Paling tamak atau paling rakus, atau bahasa halusnya terbaik. Selalu mencari yang terbaik, terbaik, terbaik dalam setiap tahapannya. Dari setiap pilihan yang tersedia, dipilih yang terbaik. Makanya namanya jadi greedy. Jadi tanpa memandang akibat dari pilihan yang sudah ditetapkan tersebut. Ya. Kalau orang rakus kan seperti itu. Pokoknya kalau rakus makan misalnya, pokoknya makan dulu kenyang, nggak tahu akibatnya nanti bisa muntah lah, bisa sakit lah, bisa macam-macam, enggak. Yang penting
rakus dulu, makan dulu banyak-banyak gitu. Jadi rakus itu seperti itu. Jadi tanpa memandang efek setelah berikut-berikutnya dari pilihan itu. Algoritma ini dinamakan algoritma lokal ya. Jadi kadang-kadang sih, sering kalinya itu tidak terlalu baik untuk kebanyakan masalah kombinatorial, tapi ada yang bisa sukses, ada yang baik tetap gitu. Makanya tetap perlu kita pelajari. Di sini ada stepnya, ada tahapannya, nanti ya diringkaskan secara informal, gitu ya, dengan diberikan contoh sederhananya. Pertama adalah algoritma Kruskal. Ini termasuk algoritma yang sangat terkenal juga gitu, sering dibahas gitu. Beberapa skripsi mahasiswa dulu juga sering membahas masalah algoritma Kruskal, prim, macam-macam. Ada algoritma lain juga sebenarnya yang tidak dibahas di buku ini gitu ya. Tapi seiring dengan berkembangnya perkuliahan dan pembelajaran, topik-topik seperti ini kurang begitu dibahas lagi gitu ya. Karena sudah sangat terlalu umum, seharusnya tidak jadi tugas akhir gitu ya, cukup jadi cukup jadi tugas kuliah saja gitu ya. Dikembangkan oleh Joseph Kruskal gitu ya. Dalam mengaplikasikan algoritma ini, pada setiap tahapan kita pilih busur dengan bobot yang terkecil. Jadi seperti itu. Jadi pilih dulu busur yang dengan bobotnya terkecil. Asalkan tidak membentuk siklus. Kita harus hindari siklus karena kalau ada siklus maka kita bisa mengurangi jarak total dengan membuang satu dari busurnya. Jadi algoritma ini dinyatakan seperti ini. Kita mulai dimulai dengan set vertex yang berhingga pasti dalam graf tersebut. Kita tidak berbicara infinite set, jadi kita berbicara finite gitu ya. Di mana setiap pasangan vertex itu pasti dihubungkan oleh busur yang berbobot. Ya. Tadi kata-kata Ibu, jangan ngomong berhubungan, tapi dihubungkan. Ya. Jadi vertex bukan berhubungan dengan busur, tapi vertex bukan berhubungan dengan vertex lain, tapi vertex dengan vertex lain dihubungkan oleh sebuah busur atau lebih dari satu busur, bisa seperti itu. Langkah 1, pertama yang harus kita lakukan, kita list dulu, kita daftarkan dulu semua bobot dalam urutan menaik. Berarti nomor 1 pasti urutannya lebih rendah daripada nomor 2 dan seterusnya, urutannya menaik. Kemudian langkah kedua, kita gambarkan vertex dan busur berbobotnya yang menunjukkan bobot pertama di dalam list. Asalkan tidak ada siklus yang terbentuk. Ya, jadi kita gambarkan dulu vertex dan busur berbobotnya yang ada di list pertama. Asalkan tidak ada siklus. Kemudian kita delete, kita buang bobot itu dari list yang di nomor 1. Kemudian kita ulangi langkah 2 itu semuanya sampai semua vertex terhubung. Maka hentikan. Graf berbobot yang diperoleh adalah konektor minimum dan jumlah dari bobotnya pada busur tersebut adalah bobot total dari konektor minimum. Ya. Secara sederhana di sini nanti ada penjelasannya. Catatan, bila ada 2 atau lebih bobot yang sama nilainya, maka mereka akan muncul, pasti bobot itu akan muncul di list dalam urutan mana saja. Gitu ya. Jadi asalkan sama ditulis saja gitu. Artinya bobot itu tidak dalam kondisi menurun. Non descending, tidak menurun. Jadi urutannya bukan menurun. Ya. Jadi urutan bobot itu tadi adalah urutan bukan menurun, tapi bukan kita sebut dengan menaik. Jadi bukan menurun itu belum tentu menaik, ya kan? Jadi dia tidak turun, tapi belum tentu dia naik. Tidak turun saja, pokoknya gitu. Kalau naik jelas dia naik semua terus. Dari nomor 1, 2, 3, 4 itu lain-lain pasti bobotnya gitu. Tapi ini karena ada yang sama, jadi dia tidak dalam menaik, tapi tidak turun saja. Gitu ya. Yang kedua, kita tidak selalunya memperoleh graf terhubung pada setiap tahapan yang akan dilalui. Pada awalnya tidak harus diperoleh graf terhubung, gitu ya. Nantinya terakhirnya
terhubung, tapi pada setiap tahapannya kadang-kadang belum tentu gitu. Oke. Bila sejumlah vertex-nya itu kecil, kita bisa selesaikan cepat gitu ya. Kecil itu ya mungkin di bawah 5 atau 6 itu termasuk kecil gitu. Kalau 10 itu sebenarnya sudah besar ya. Kalau jumlah vertex udah 10 itu udah agak susah gitu kita menyelesaikannya gitu. Tapi kalau kecil bisa kita selesaikan cepat gitu. Di sini versi simplified-nya, jadi versi sederhananya. Nih summary tadi. Untuk membentuk konektor minimum dalam graf berbobot terhubung G, kita secara berturut-turut pilih busur dari G yang punya bobot minimum. Sedemikian sehingga tidak ada siklus yang terbentuk. Sampai pohon perentangnya ditentukan. Jadi itu summary-nya yang paling sederhana. Pokoknya cek dulu dalam graf itu mana yang punya bobot minimum. Setelah ada, gambarkan. Pilih yang itu. Setelah itu cari lagi yang punya bobot minimum apa. Asalkan tidak ada siklus. Terus dicari yang minimum sampai semua vertex sudah termasuk dalam pohon tersebut. Ya, ini ilustrasinya. Kita punya nih graf ini terhubung. Ya. Kalau dia dari gambar ini jenis graf apa? Ayo. Ayo, graf apa itu? Ada namanya graf itu. Jenis grafnya. Ayo. Vertex-nya ada 5. Graf apa ini? Ada yang bisa menjawab? Atau harus dipanggil? Kompleks. Hah? Graf apa? Graf apa? Siapa yang jawab tadi? Uta ya? Ulta ya? Apa? Enggak jelas Ibu tadi ngomong apa? Graf kompleks. Ayo. Waduh, ini sudah graf pertemuan ke-9. Graf yang seperti ini aja nggak tahu. Graf lengkap K5. Iya, graf lengkap K5, tapi nggak usah disebut Khalil, graf lengkap K5. K5. Graf lengkap yang punya 5 vertex. Cirinya dari mana tahu ini K5? Ayo, tahu ini K5 dari mana? Karena dia 5 vertex dan semuanya terhubung. Ini juga 5 vertex. Ini K5 enggak? Nah, ini K5 enggak? Kalau menurut definisi kamu tadi, karena dia ada 5 vertex dan semuanya terhubung, ini semuanya terhubung juga. K5 enggak ini? Ini K5 enggak? Bukan. Nah, jadi apa? Taunya kalau ngeliatin, oh ini graf lengkap ini. Dengan 5 vertex atau K5. Kalau ini nih, oh ini K3 ini. Oh kalau yang ini K4. Nah, dari mana tahu? Ayo cepat. Lama banget. Degree-nya 5 dikurang 1, Bu. N kurang 1. Ya, karena graf lengkap punya degree adalah N-1. Dari sini tahu langsung, oh ini pasti graf lengkap. Ya, tadi yang bilang kompleks bukan kompleks, sama aja kom juga, complete ya. Complete graf, graf lengkap. Ya. Bukan kompleks, nggak ada graf yang kompleks. Semua graf kompleks pasti. Rumit maksudnya. Complicated malah, bukan kompleks ya. Oke, hati-hati. Jangan dilupakan karena definisi-definisi graf seperti ini sangat penting. Saya kalau buat soal tidak akan memberitahu selesaikan atau cari konektor minimum dari graf lengkap. K5 enggak, akan saya tulis saja selesaikan. Atau gambarkan K5, gambarkan K10. Gimana kalau nggak tahu definisinya kayak apa? Ya, oke, kita lihat berikutnya. Di contoh ini bobotnya beberapa bobot itu nilainya sama, itu ada 8, ada 4 gitu ya, ada 6 gitu. Sehingga kita bisa memiliki pilihan atas busurnya itu di beberapa tahap ya. Jadi
bisa ada lebih dari satu pohon perentang minimumnya. Gitu. Jadi kemungkinan tidak unik. Oke. Yang pertama, tadi kan apa? Menurut algoritma Kruskal cari busur yang memiliki bobot yang paling minimum dulu pertama kali. Yang pertamanya cuma satu-satunya paling minimum adalah si 2 ini. Jadi 2 lah digambarkan. Nih, gambar sebelah kanan ini ya. Kemudian naik ke bobot terkecil berikutnya. Bisa pilih AC atau CE karena sama-sama 4. Misal dia mau pilih CE. Nah, sekarang coba kamu nanti pilih AC. Nah, apa yang terjadi? Coba sendiri. Saya nggak akan ngecek gitu ya. Coba sendiri, mahasiswa yang baik, curiosity-nya, tingkat apa namanya, curious-nya, tingkat penasarannya tinggi gitu, mahasiswa yang baik gitu ya. Kalau yang sangat baik lah, kalau ya kalian mahasiswa baik lah gitu, mahasiswa sangat baik, nah itu curiosity-nya tinggi gitu. Jadi dipilih yang bobotnya berikutnya, dia milih CE nih. Gambarkan sesuai dengan digambarkan sesuai dengan ininya, dengan apa namanya, dengan keadaan grafnya, karena kan CE-nya kan gambarnya gini nih. Nah, jadi digambarkanlah seperti itu, jadi sesuaikan. Ingat menggambarkan graf jangan sembarangan. Usahakan selalu gunakan penggaris. Bulatan menunjukkan vertex itu harus jelas karena belum tentu antara dua busur yang terhubung itu pasti ada, membentuk vertex ya. Jadi harus gambarnya jelas seperti yang ini misalnya. Kemudian busur yang ketiga, kita tidak bisa memilih AC. Kenapa? Dari yang ini tadi, dari yang ini sampai sini, kita nggak bisa nih milih AC ini. Kenapa? Karena kalau terpilih akan membentuk siklus. Makanya kita tidak bisa milih yang bobotnya 4 yang lainnya tadi. Tapi kita pilihlah bobot terendah berikutnya, yaitu bobotnya 5, yaitu BC. Gitu. Nih ya. Nih. Kemudian busur keempat yang terkecil berikutnya lagi bisa AB, bisa BE. Tapi kita tidak bisa memilih keduanya. Kenapa? Kalau kita milih AB, dia akan terbentuk siklus. Ataupun kita milih BE, dia juga akan terbentuk siklus. Jadi tidak bisa dipilih. Artinya milihlah bobot terkecil berikutnya lagi, yaitu 7 si DE. Kayaknya seperti ini. Seperti ini. Ya. Udah selesai. Kenapa sudah? Karena semua vertex sudah dilalui. Sudah masuk dalam list pohon, ya udah itulah bobotnya. Nah, itulah pohon perentangnya. Berapa bobotnya tinggal dijumlahkan. 2 tambah 4 tambah 5 tambah 7 yaitu 18 ya. Itu cara Kruskal. Cukup sederhana, cari yang bobotnya paling kecil, kemudian di list digambarkan. Sudah digambarkan di list lagi bobot terkecil berikutnya, asalkan tidak membentuk siklus bisa kita pilih. Akan ada beberapa pilihan. Nah, coba tadi yang Ibu bilang tadi, coba kalau kamu pilih AC, apa yang akan terjadi dari pilihan kamu itu? Ya, Ibu serahkan ke kalian untuk mengujinya sendiri. Nah, ini contoh berikutnya. Kalau kita punya graf yang lebih banyak vertexnya. Ini ada 6, kalau tadi 5. Ini menunjukkan jarak nih. Ini di jarak. Jarak antar kota di Europe ya, di Eropa ini ya. Ya. Berlin, London, Moskow, Paris, Rome dan Seville gitu. Ini jenis apa ini? Tabel ini. Coba kamu perhatikan, jenisnya apa ini? Kalau kita lihat seperti ini. Ini tabel kan, tabel jarak kan, tabel jarak. Kenapa? Karena isinya jarak-jarak semua nih. Nah, tabel jarak ini menunjukkan bentuk apa? Matriks lah gitu Ibu bilang. Ini kan bentuk matriks nih sebenarnya. Matriksnya matriks apa gitu? Ayo. Jenis tabel jarak ini adalah bentuk matriks yang apa? Ayo. Makanya kuliah teori graf ini juga harus sudah ambil alim sebenarnya. Ayo. Apa? Perhatikan betul-betul. Ini adalah tabel jarak yang merupakan matriks. Matriksnya matriks apa? Simetris. Iya, matriks simetris. Kenapa matriks simetris? Kita tahunya ini simetris. Dari mana? Pas ngeliat ini, oh ini matriksnya simetris. Kenapa?
Definisi matriks simetris itu apa? Saat ini Bu ditarik garis diagonal utama itu entry-entry yang berseberangan itu sama Bu. Ya, bahasa lainnya apa? Bahasa matematikanya gitu. Entry itu kita bilang apa nih? Misalnya entry dalam matriks itu apa biasa notasinya? A11. Ya, kalau A11. Kalau kita buat secara umum apa? Apa biasanya? AIJ. AIJ. Nah, jadi kalau menurut definisi tadi matriks itu simetrik, berarti AIJ akan sama dengan, kan sama tadi dengan yang berseberangan. Berarti AIJ akan sama dengan? AJI. Iya, AJI. AJI. Ya, itu matriks simetrik. Jadi entry-nya itu sama AIJ dan AJI. Strip ini menunjukkan apa nih sebenarnya? Ini strip, ini strip, 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 strip. Artinya apa nih sebenarnya? Bisa kita tulis apa dan artinya apa? Ayo. Kita bisa tulis apa? Angkanya bisa kita tulis nggak di sini sebenarnya? Dari Berlin ke Berlin, dari London ke London, dari Moskow ke Moskow, dari Paris ke Paris, dari Rome ke Rome, dari Sheffield ke Sheffield. Kita bisa tulis apa ini? Berapa? 0 Bu. Iya, 0. Kenapa? Kenapa nilainya 0 dari Berlin ke Berlin? Kita berbicara apa di sini tadi? Matriks tabel ini menunjukkan tabel apa? Jarak. Nah, jadi kenapa dari Sheffield ke Sheffield itu 0? Karena tidak berpindah, Bu. karena tidak berpindah. Iya, kan jarak dari Sheffield ke dirinya sendiri ya pasti 0 dong, kan gitu. Makanya ininya 0. Jarak dari suatu tempat ke dirinya sendiri ya 0 lah, gitu. Itu aja. Jadi strip itu sebenarnya ada angka 0 dan itu tidak diperhitungkan kalau kita berhubungan dengan jarak. Sama tadi kita berhubungan dengan biaya. Biaya 0 kan artinya sama aja tidak nambah biaya atau tidak mengurangi biaya. Jarak juga tidak nambah jarak, tidak mengurangi jarak, gitu ya. Jangan tidak paham kenapa ada yang seperti itu. Oke. Untuk tabel yang sedikit ini, gitu ya, cuma 6 vertex, kita bisa mengurutkan jarak dalam bentuk menaik. Akan tetapi yang lebih mudahnya lagi, kita mulai dengan menggambarkan tabel jaraknya di urutan menaik yang seperti inilah, biarkan saja. Ya, nih. Cara yang pertama itu tadi kita pilih busur dengan bobot paling minimum. Dari sini kan sudah ketahuan nih busur yang bobot minimum yang kecil kan nih 3 nih, ada London Paris nih, ya kan? London dengan Paris. Jadi ditulislah nih London Paris 3. Kemudian kita pilih dengan bobot terkecil lainnya, gitu ya. Sama dengan Kruskal tadi. Setelah 3 cari yang paling kecil lagi, ada 7 ya kan? 3 yang ini nggak mungkin sama, 7 yang ini ada. Jadi kita lihat matriknya yang di segitiga atasnya aja atau segitiga bawahnya saja karena sama ya kan. Jadi yang setelah 3 yang paling kecil adalah 7, bisa Berlin London, bisa Berlin Paris gitu. Nah, ada 2 pilihan nih, Berlin Paris atau Berlin London. Dia milih yang Berlin London. Ini coba sendiri kalau ini dicoba yang ini. Coba yang ini ya. Nah, kalau kamu coba pilih yang ini gimana? Nah, ini dia tulis dia milih Berlin London ya, karena Berlin London nih, Berlin dengan London, jadi sebelah sini tulisannya ya kan, karena dia terhubung dengan London. Kemudian sama busur yang ketiga, kita tidak bisa nih milih Berlin Paris yang sama-sama 7 gitu ya. Berlin Paris nggak bisa dipilih di sini. Kenapa? Karena akan terbentuk siklus. Jadi dipilihlah yang bobot terkecil berikutnya, yaitu bobot 8, yaitu Paris Sheffield di sini. Ya, di sebelah sini. Nah, kemudian busur keempat juga kita pilih lagi yang terkecil berikutnya, yang cuma punya 1 pilihan, yaitu Paris Rome.
Jadi Paris Rome seperti ini. Boleh ke bawah, Bu? Boleh, terserah ini kalau gambar ini terserah. Mau ke atas atau ke bawah sama saja. Bobotnya 9, dituliskanlah bobotnya. Bobot-bobotnya ditulis ya, nanti kita biar mudah menghitungnya. Kemudian busur kelima ini sudah 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal satu lagi. Final vertex-nya yaitu Moskow. Tapi kita nggak bisa nih milih Berlin Rome karena dengan bobot 10 atau London Sheffield karena bisa create cycle juga dan juga kalau masih memungkinkan tidak terbentuk siklus boleh dipilih ya. Jadi tidak harus jumlah, tapi kebanyakannya tidak seperti itu. Kalau pohon dia selalu N-1 ya. Kalau verteknya ada 6 berarti busurnya harus N-1, 5 cuma. Ya, seperti itu. Seperti ini kan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Karena semuanya nggak bisa akan terbentuk siklus, jadi kita pilihnya Berlin Moskow. Yaitu ini. Jadi dalam menyelesaikan algoritma Kruskal, kalian wajib menjelaskan. Jadi dalam masalah graf ini kalian wajib menjelaskan per step. Nggak boleh langsung dapat akhir seperti ini, nggak bisa. Kita bukan pilihan ganda ya, soalnya IC. Jadi dari step pemilihan busur-busur itu harus dijelaskan milih yang mana. Dan digambarkan per step tersebut. Selesai, semuanya udah ada, tinggal dijumlahkan. Seperti ini. Ya, jadi dari yang kecil, tambahkan 3, tambah 7, tambah 8, tambah 9, tambah 11. 8. Oke. Di sini, meskipun algoritma Kruskal itu mudah diaplikasikan kalau jumlah kotanya kecil, tapi tidak sesuai untuk implementasi komputer. Karena kita perlu mengurutkan busur itu dalam urutan dengan bobot menaik. Dan kita perlu juga mengenali siklus. Itu kesulitannya dalam implementasi komputer. Untuk mengatasi itu, maka ada namanya algoritma lain, yaitu prim. Nah, dalam mengaplikasikan algoritma ini, kita bisa mulai dari sebarang vertex. Dan kita bangun pohon penelusuran yang diperlukan busur per busur. Ya. Masih kita tadi ringkaskan, step satunya adalah pilih dan gambarkan sebarang vertex. Jadi nggak harus dipilih vertex yang pertama, tapi memang yang biasanya kita paling serak gitu memulai itu dari urutan pertama ya kan, misalnya urutan A gitu. Kalau nama di gambar tabel jarak tadi kita milih Berlin gitu karena dia yang paling pertama dituliskan gitu. Tapi tidak mutlak harus seperti itu, bisa dipilih dari sebarang vertex. Jadi kalau ada soal yang menyatakan selesaikan dengan algoritma prim yang dimulai dari London, berarti kamu harus mulai dari London gitu. Selesaikan dengan menggunakan algoritma Kruskal dimulai dari Sheffield, berarti harus menggambarkannya dari Sheffield. Begitu, misalnya seperti itu. Kemudian tahapan kedua, tentukan busur dengan bobot yang minimum yang menghubungkan vertex yang sudah digambar tadi ke vertex yang belum digambar. Kemudian gambarkan bobot busur berbobot ini dan vertex barunya. Terus diulangi langkah 2 sampai semua vertex terhubung. Baru stop. Catatan, bila ada 2 atau lebih busur dengan bobot yang sama, pilih saja salah satunya. Yang kedua, dengan konstruksi ini kita akan peroleh graf terhubung pada setiap stage. Jadi berbeda dengan Kruskal tadi. Kruskal tadi memungkinkan pada setiap stage atau setiap tahapannya kita tidak mendapatkan serta-merta graf terhubung. Tapi kalau di dalam algoritma prim ini, dalam setiap tahapannya kita selalu memperoleh graf yang terhubung. Ini summary-nya. Jadi ambil sebarang vertex dari G dalam T, kemudian secara berturut-turut tambahkan busur dengan bobot minimum yang menghubungkan vertex yang sudah ada dalam T ke vertex yang belum ada dalam T, sampai pohon perentangnya diperoleh. Jadi kita pilih sebarang vertex, setelah itu tetap harus dicari yang minimum-minimumnya. Busur yang bobot minimumnya tetap harus dipilih yang paling minimum yang terhubung dengan titik dengan vertex yang sudah kita tentukan sebelumnya.
gitu ya. Nih, misalnya masih tentang ini 100 mile ya, dalam ribuan mil. Angkanya itu besar sekali. Kalau bisa disingkat ya disingkat aja. Kalau kita nulisnya 7.000 itu pasti pusing kepala kalau udah berhubungan dengan angka-angka ribu-ribu gitu kan. Nih kita mau menggunakan algoritma prim. Kita pilih sebarang vertex dan letakkan di dalam T. Misalnya dipilihnya Berlin. Nih. Ya, dipilihnya Berlin. Kita pilih Berlin yang Berlin itu terhubung dengan siapa saja. Berlin itu bisa terhubung dengan London, Moskow, Paris, banyak gitu ya pilihannya gitu ya. Kita pilih busur tapi dengan bobot minimum yang menghubungkan Berlin ke vertex lainnya, itu syaratnya. Jadi harus pilih busur yang bobot minimum yang bisa menghubungkan Berlin ke vertex lainnya. Jadi yang ada pilihannya minimum adalah Berlin ke London atau Berlin ke Paris gitu. Ada dua yang paling kecil gitu. Dipilihlah salah satu. Misalnya dia pilih London. Nah, coba kalau ke Paris. Nah, itu tugas kalian. Ya, nih dia pilih Berlin, London. Kemudian kita pilih busur dengan bobot minimum yang menghubungkan bisa ke Berlin, bisa ke London, ke vertex lainnya. Jadi bisa dari B atau L, dari B kemana, dari L kemana. Dipilihlah satu-satunya yang mungkin itu adalah ke Paris, Londonnya. Nih. Jadi Berlin tadi ke London, kita pilih. Jadi Berlin kemana? Berlin ke Paris tadi misalkan dengan London kemana? Yang paling kecil adalah London ke Paris, bukan Berlin ke Paris. Makanya dipilihlah London Paris. Bobotnya karena cuma 3. Tulislah ini London ke Paris 3. Busur ketiga, kita pilih lagi yang bobotnya minimum, busur yang punya bobot minimum, yang melalui Berlin, London, atau Paris. Jadi tiga-tiga ini, yang mana yang paling minimum? Yang paling minimum cuma satu itu, adalah bobotnya 8, yaitu ke Seville, Parisnya. Jadi di sini Seville. Lanjut lagi, busur keempat. Yang minimum lagi dari Berlin, London, Paris, atau Seville. Yang ada cuma bobot 9, yaitu Paris, Rome. Tulislah ini Paris ke Rome. Dan busur kelima kita pilih busur dengan bobot minimum yang menghubungkan bisa Berlin, London, Paris, Rome, atau Seville. Yang punya satu-satunya kemungkinan adalah Berlin ke Moskow. Yaitu bobotnya 11 yang paling minimum. Nih. Sehingga lengkap sudahlah pohon perentangnya karena semua vertex sudah masuk dalam pohon tersebut. Sehingga totalnya adalah 38 yang sama dengan kita contoh selesaikan dengan Kruskal tadi untuk soal yang sama. Ya. Oke, di sini ada outlining proof saja, bukti bahwa fakta menyatakan bahwa algoritma prim dan Kruskal itu selalu menghasilkan konektor minimum. Nih ya, yang bobotnya minimum. Proofnya dengan kontradiksi. Jadi misalkan algoritma itu memproduksi atau menghasilkan pohon T dan ada pohon perentang S dengan bobot total yang lebih kecil daripada T. Jadi bobot total S tadi lebih kecil dari T. Kalau kita buat pembuktiannya dengan kontradiksi. Misalkan E adalah busur dengan bobot paling kecilnya yang terletak di T, tapi tidak dalam S. Nih misalnya ini pohon trinya, ini ada spanning tree S, ya, dua busur yang sama dengan T, ada dua busur yang sama dengan T, dan ini spanning tree S aksen, misalnya ada 3 busur yang sama dalam T, misalnya seperti itu. Ya, kita buat seperti itu kan ada 2 busur yang common gitu dan yang tidak. Oke. Jika kita tambahkan busur E ini pada S ya, jadi tambahkanlah busur ini pada S, kita akan membentuk siklus yang memuat E ya kan, ini akan ada siklus nih. Nah. Tuh. Oh di sinilah. Sini tambahkan. Karena siklus ini haruslah memuat busur E aksen yang tidak ada dalam
S aksen misalnya seperti itu. Jadi E aksen itu tidak E aksen itu tidak ada dalam T, dia ada dalam S. Dan subgraf yang diperoleh dari S, subgraf yang dipilih dari S pada subgraf yang terbentuk dari S dengan menggantikan E aksen menjadi E juga akan merupakan pohon perentang S aksen. Di sini pohon perentang juga nih, sama gitu. Jadi terbukti dari konstruksi T, pembentukan T bahwa bobot dari E tidak bisa melebihi bobot dari E aksen. Sehingga bobot total dari S aksen tidak bisa melebihi bobot total dari S dan S aksen. Memiliki satu lagi busur yang sama dengan T daripada yang dipunyai oleh S. Jadi terbukti kalau kita ulangi terus prosedur ini, yang 2H in common, 3H in common, ya 3 busur yang sama, 2 busur yang sama, seterusnya, maka kita bisa mengubah S menjadi T satu busur pada satu waktu. Jadi cuma satu busur dengan bobot yang tidak menaik pada setiap tahapan. Ini menunjukkan bahwa bobot total dari T tidak akan mungkin melebihi bobot total dari S, yang kontradiksi dari definisi S tadi. Definisi dari S ini tadi, nih, S-nya lebih kecil gitu. Padahal tidak akan melebihi dari bobot total S, yang berkontradiksi dengan definisi dari S. Jadi hasilnya betul bahwa algoritma Prim dan Kruskal selalu menghasilkan bobot pohon perentang dengan bobot minimum. Berikutnya kita lanjutkan ke TSP. Ya. TSP, di sini adalah tadi sudah Ibu kasih hint-nya, adalah sales nih mau mengunjungi sejumlah kota dan kembali ke titik awalnya. Jadi kalau dia mulai di kota A, maka dia harus kembali ke kota A dengan melingkupi semua jarak total yang mungkin itu minimum. Jadi masalah ini adalah masalah yang cukup penting secara praktis dan bisa muncul dalam sejumlah samaran gitu ya, masalah yang tidak serupa tapi sebenarnya sama. Misal ini muncul di situasi misalnya mau drilling holes, mau ngebor lubang dalam board circuit printed yang melibatkan banyak ribuan holes lubang gitu ya. Kita bisa ekspresikan atau nyatakan masalah ini dengan bahasa graf. Jadi dalam istilah tersebut diketahui graf berbobot, ya. Biasanya graf lengkap. Dan tujuannya, ya, jadi biasanya grafnya selalunya lengkap sih. Dan tujuan kita mau menentukan siklus dengan bobot total minimum yang melalui setiap vertex. Dengan kata lain adalah siklus Hamiltonian bobot minimum. Jadi dinamakan Hamilton ya karena dia melalui setiap vertex. Ya kan, ingat, siklus karena dia kembali dari awal, dari titik awal kembali ke awal. Kembali ke awal, itu ya. Itu siklus. Hamilton itu tadi ingat, Hamilton dan Euler. Kalau Hamilton adalah setiap vertex harus dilewati satu kali. Ya, gitu. Dengan bobot yang minimum. Jadi masalah TSP kalau kita nyatakan secara teoristis adalah diketahui graf lengkap berbobot. Jadi grafnya yang lengkap berbobot. Tentukan siklus Hamiltonian dengan bobot minimum. Ya. Kalau kita memandang, penjelasan di sini, kalau kita memandang kealamian dari algoritma Kruskal dan Prim untuk menyelesaikan masalah konektor minimum, kita mungkin berharap bahwa akan ada algoritma yang sederhana juga di sini. Sayangnya tidak ada. Kita bisa mungkin mencoba seluruh kemungkinan siklus Hamilton, tapi merupakan tugas yang berat.
Bahkan untuk komputer saja, kecuali kalau jumlah verteknya kecil, untuk masalah TSP yang punya 100 kota saja, maka akan ada siklus seperti ini yang akan dihitung. Alangkah susahnya gitu ya. 4,65 kali 10 pangkat 155 siklus. Bagaimana ngitungnya gitu? Satu persatu siklusnya. Jadi di luar dari kemampuan komputer. Bahkan tidak ada algoritma yang cukup efisien untuk menyelesaikan masalah TSP ini. Di sini kita dipaksa untuk mencari solusi secara approximate, secara aproksimasi untuk masalah itu, yaitu kita mencari batas atas dan batas bawah untuk panjang dari siklus Hamilton yang bobotnya minimum. Nah, ini historical note-nya saja yang menemukan ya ini. Ini book di buku ini. Ini bahasa Jermannya ya. Jadi nggak tahu siapa yang menemukan, tapi ada di buku ini. Tahun 30-an. Oke, kita lihat sekarang upper bound-nya. Jadi upper bound tadi diselesaikan dengan algoritma heuristik. Ya. Jadi mirip kayak algoritma prim. Bedanya di sini kita membentuk siklus. Kalau prim tadi kan nggak boleh. Nah, di sini enggak. Kita membentuk siklus, bukan pohon yang akan kita bentuk. Ya. Jadi menggunakan algoritma yang serupa kayak prim. Selalu cari yang minimum. Bisa dimulai dari vertex atau kota mana saja. Oke. Sini metode untuk menentukan upper bound-nya. Pertama, kita pilih sebarang vertex, sama kan kayak prim, sebarang vertex, dan tentukan vertex yang menghubungkan ke vertex itu yang punya bobot minimum. Kita cari yang punya busur bobot minimum. Gambarkan kedua vertex itu dan hubungkan mereka dengan dua busur yang membentuk siklus. Jadi kita disuruh menghubungkan dua vertex tersebut tapi membentuk siklus. Kayak siklus gitu ya, lingkaran gitu. Dan siklus itu harus diurutkan sesuai orientasi searah jarum jam, berarti ke kanan ya, bergeraknya ke kanan. Kemudian baru dilanjutkan ke langkah 2, tentukan vertex yang sebelumnya belum tergambar di busur dengan bobot minimum pada vertex yang sudah digambar. Jadi kita cari vertex lainnya. Tambahkan vertex itu ke siklus yang sudah dibentuk di step 1 tadi, di depan vertex yang sudah sebelumnya terhubung yang terdekat. Ya, jadi ngeletakkannya selalu di depan. Ya, yang sudah terhubung sebelumnya. Gitu. Terus dilakukan langkah 2 itu sampai semua vertex-nya habis sudah terhubung di dalam siklus tersebut. Baru stop. Siklus yang terhubung yang diperoleh itu adalah siklus Hamilton dan bobot totalnya yang diberikan oleh jumlah bobot pada busurnya akan merupakan batas atas untuk solusi TSP. Jadi kita bukan menyelesaikan TSP, tapi kita mencari batas atas solusi untuk TSP. Ya, jangan salah. Jadi summary-nya untuk membentuk siklus C yang memberikan solusi aproksimasi pada masalah TSP untuk graf berbobot terhubung G, kita bentuk C langkah per langkah sebagai berikut. Pilih sebarang vertex dari G dan tetangga terdekatnya. Artinya apa kalau tetangga terdekat? Vertex yang memiliki bobot paling minimum yang terhubung dari vertex yang pertama dipilih. Dan letakkan di dalam siklus. Gambarkan siklusnya. Kemudian secara berturut-turut tambahkan vertex yang menghubungkan busur dengan bobot minimum pada vertex yang sudah ada dalam C tersebut ke vertex yang belum ada dalam C sampai siklus Hamiltoniannya diperoleh. Oke. Remark, ada catatan. Pemilihan vertex awal yang berbeda mungkin memberikan batas atas yang berbeda juga. Gitu ya. Jadi kamu milih vertex awalnya Berlin atau London atau Paris, pasti bukan pasti, kemungkinan bisa menghasilkan nilai upper bound yang berbeda.
catatan, upper bound yang terbaik itu selalunya terkecil. Ya, jadi namanya upper bound, batas atas, yang terkecil pasti lebih baik, bukan yang terbesar. Terlalu jauh artinya dengan solusi sebenarnya, gitu kan? Jadi memberikan informasi yang penting mengenai solusi aktual. Nih misalnya kalau kamu mau nabung, maka akan lebih membantu untuk mengetahui bahwa kita perlu paling banyak 100 pound daripada kita tahu bahwa yang kita perlukan di paling besar 120. Jadi perlu kita tahu $100 pastinya yang lebih kecil gitu kan untuk menabung daripada yang lebih tinggi yaitu 120 kalau mau menabung gitu ya. Lebih membantu gitu, yang paling rendah pasti lebih membantu daripada yang lebih tinggi kalau mau nabung misalnya kan seperti itu batasnya. Oke, nah masih contoh yang sama, tapi kita cuma mau mencari upper bound-nya. Kita nggak bisa mencari masalah TSP-nya. Kalau di TSP yang di IP itu ada di integer programming, kuliah itu bisa cari. Gitu. Kalau di sini secara graf kita cuma bisa menentukan upper bound-nya saja. Kita pilih sebarang vertex, dipilih Berlin. Kenapa sekali lagi Berlin dipilih? Yang paling mudah karena dia di awal ya. Tidak ada syarat khusus. Boleh, kalau Ibu mau buat soal, coba pilih upper bound, cari upper bound masalah TSP untuk vertex yang dimulai dari London. Berarti nanti akan kemungkinannya berbeda nilainya. Ya, nih, second vertex. Kita harus pilih dari Berlin itu mana yang paling dekat. Berlin tadi kan yang paling dekat bisa dengan London, bisa dengan Paris karena sama-sama 7. Misalnya dia strict milih London karena supaya sama dengan contoh awal di masalah Kruskal, Prim dan upper bound ini. Dia pilih London. Setelah dipilih London, bentuklah siklus nih seperti ini nih, seperti gambar ini bentuk siklus nih. Dan searah jarum jam, jadi L-nya selalu sebelah kanan karena secara jarum jam ya kan. Seperti ini. Nah, gini. Ya, nih lihat ini clockwise. Ya. Kemudian vertex ketiga dari Berlin dan London. Jadi kalau di sini nih ini Berlin, London ini sudah ya, dipilih ini 7 nih. Yang dekat dengan Berlin, London berikutnya adalah nih kalau kita pilih Paris. Paris ya dekat juga 7 atau London ini yang paling dekat. Paris juga nih 3, tapi lebih dekat ke Paris dari London daripada Berlin ke Paris. Jadi dia milihnya Paris, tapi yang paling dekat dari London, bukan yang dekat dengan Berlin. Makanya diletakkan di mana? Diletakkan di depannya London. Tadi kan nearest neighbor. Jadi tetangga yang paling dekat. Yang paling dekat adalah dengan London, bukan dengan Berlin. Makanya letaknya di P sini, di bawah sini. Searah jarum jam. Jadi nggak boleh di depan sini, nggak boleh. Nggak boleh ini, harus di sini. Nah, itu. Tambahkanlah si Paris di siklus. Berikutnya. Sekarang kita pilih lagi yang paling dekat dengan Berlin, London, Paris. Jadi mirip kayak Prim 3 itu yang mana? Yaitu pilihannya satu-satunya adalah Sheffield yang cuma jaraknya 8 dari Paris. Ingat ya, dari Paris. Jadi, maaf. Oke, kita teruskan. Jadi cuma Sheffield yang dekat dengan Paris 8. Kalau Sheffield dari Berlin atau London pasti lebih besar. Jadi karena dia paling dekat dengan Paris, jadi letakkanlah si Sheffield ini di depan Paris. Ingat searah jarum jam. Yang paling dekat adalah Sheffield dengan Paris. Ya. Berikutnya lagi vertex kelima yang paling dekat dengan Berlin, London, Paris, Sheffield adalah Rome yang jaraknya 9 dari Paris. Ingat, karena di depan Paris tadi sudah ada Sheffield, tapi yang paling dekat dengan Sheffield adalah Rome yang jaraknya yang paling dekat
antara Berlin, London, Paris, Sheffield itu adalah Rome, yang ternyata yang paling dekat dengan Paris, dia tetap nulisnya di depan Paris. Jadi nggak boleh nanti dia letaknya di sini Rome itu nggak boleh. Karena yang paling dekat itu cuma 9 dari Paris. Jadi tulislah Rome-nya di sini. Tetap selalu clockwise ya. Jadi nggak boleh tiba-tiba karena Paris ini dekat dengan Rome, Rome-nya di sini juga. Nggak boleh. Ya, karena bukan searah jarum jam. Vertex terakhir, kita sudah dapat semua nih 5, ada satu lagi tinggal, yaitu Moskow. Carilah Moskow itu paling dekat dengan siapa? Bisa dengan Berlin, London, Paris, Rome, atau Sheffield. Yang paling dekat adalah dengan Berlin. Karena dekat dengan Berlin, berarti sebelah kanannya searah jarum jam ke sini, yaitu Moskow-nya di sini. Jaraknya 11. Sudah selesai semua, tinggal kita jumlahkan saja. 11 tambah 18 tambah 3 tambah 9 tambah 13 tambah 15. 69. Salah satu upper bound ya, tapi bukan best upper bound, bukan upper bound terbaik. Ya, bukan. Bu, jadi gimana kalau mau mencari upper bound yang terbaik? Ya harus dicoba semua vertex dong berarti. Begitu. Ya, nggak ada cara lain. Greedy. Harus dicoba semua. Jadi kalau vertex-nya banyak, ya banyak juga pekerjaannya. Gitu. Ya. Itu salah satu aja. Kamu bisa coba nih, kalau saya mau nyobanya dari London, kalau nyobanya dari Paris, nyobanya dari Sheffield, nyobanya dari Rome, nyobanya dari Moskow, apa yang terjadi? Ini sudah tergabung dengan siklus. Ya, bahasan terakhir adalah lower bound. Lower bound untuk solusi TSP. Kalau tadi upper bound-nya pakai heuristik, di sini lower bound-nya pakai minimum konektor. Ya, ilustrasinya gambar seperti ini. Bobotnya dibuang. Ya. Jika kita ambil siklus Hamilton bobot minimum dari graf lengkap ini, ya kan ini graf lengkap juga nih kalimat tadi sama. Dan meremove A, jadi kalau kita remove A ini, saya buang. Kalau kita meremove A nih, dan busur yang insiden dengan A ini, kita akan punya lintasan yang melewati semua vertex yang tersisa. Nih, nah ini kita remove ini, ya, kita split up, kita pisahkan, maka misalnya kita dapat yang ini dan yang E dengan D, 2 busur saja. Jadi ada BCDE, BCDE dengan PA. Ini yang lain kita buang, misalkan seperti ini dibuang, ini dibuang. Seperti itu. Kalau kita mau buang. Lintasan yang demikian adalah pohon perentang untuk graf lengkap yang dibentuk dari dibentuk dari vertex yang tersisa. Ya. Dan bobot siklus Hamiltonnya diperoleh dengan menambahkan bobot dari pohon perentang ini ke bobot dari 2 busur yang insiden dengan A yang mau dibuang tadi. Ya. Sehingga diperoleh rumus seperti ini. Bobot total dari siklus Hamilton dengan bobot minimum itu adalah bobot total dari pohon perentang yang menghubungkan BCDE ini ditambah jumlah dari 2 bobot busur yang insiden dengan A yang dibuang. Gitu. Ya. Jadi terbukti bahwa bobot totalnya itu selalu lebih, ya, selalu lebih bobot totalnya. Pastikan kalau ditotalkan semuanya itu pasti lebih gitu ya. Bobot total minimum ini ya, yang minimum ya, yang siklusnya ya, ABCD ABC, jadi A B C D A B C B ya, soalnya. A B C kemudian A
ADC, sorry, bukan ABC. A, D, C, B, E, A gitu ya. Sini. A sini. Nah, itu ya. Ini. Jadi yang ini nggak bertemu ini, bukan merupakan, aduh hilang gambar lagi. Titik A, ini bobot minimumnya diperoleh seperti ini, yaitu A, kemudian D, kemudian C, kemudian B, kemudian E, kemudian kembali lagi ke A, gitu ya. Nah, gitu. Ini. Kemudian ini bobot total ini berarti kalau kita jumlahkan ya misalnya sama ini 1, 2, 3, 4, 5, ini ada 5. Ini sama dengan di sini kalau kita lihat bobot total ini dari siklus Hamilton bobot minimum itu akan selalu lebih dari bobot total minimum pohon perentang minimum yang menghubungkan BCDE dengan jumlah dari 2 bobot terkecil dari busur yang insiden dengan A. Jadi yang terkecil ini intinya di sini. Ya. Ini adalah spanning tree berarti lintasannya. Jadi ekspresi pada sisi kanan inilah yang membentuk batas bawah dari solusi TSP. Secara umum kita bisa gunakan bentuk yang generalisasi untuk pertidaksamaan ini untuk memperoleh batas bawah dari TSP seperti berikut ini. Kita pilih ini vertex V dan di remove dari G. Jadi kita pilih dulu satu vertex yang mau di remove, mau dibuang. Kita tentukan pohon perentang minimum yang menghubungkan vertex yang tersisa gitu ya. Kita buat nih vertexnya apa jadi. Dan hitung bobot total W. Kemudian tentukan 2 bobot terkecil W1 dan W2 dari busur yang insiden dengan V yang dibuang tadi. Baru kita hitung lower bound-nya W tambah W1 tambah W2. Catatan, pilihan yang berbeda dari vertex awal dari V yang akan dibuang kemungkinan memberikan batas bawah yang berbeda. Batas bawah yang terbaik itu selalunya yang terbesar. Ingat ya, jadi kebalikan. Kalau batas atas yang terbaik itu adalah selalu yang terendah, yang terkecil. Tapi kalau batas bawah yang terbaik adalah selalunya terbesar. Ya, jadi batas bawahnya lebih besar. Oke. Kemudian jadi kalau batas bawah terbaik itu selalunya yang tertinggi. Batas atas yang terbaik selalunya yang terendah, gitu kan. Jadi batas atasnya yang lebih tinggi pasti lebih baik daripada batas bawah yang lebih bawah lagi gitu. Jadi misalnya kita mau menabung tadi itu maka lebih berguna kalau kita tahu yang kita perlukan setidaknya cuma 100 gitu kan daripada kita perlu tahu yang kita perlukan adalah 80 gitu ya, setidaknya cuma 80 yang kita perlukan. Tapi kita harus tahu yang kita perlukan untuk menabung itu setidaknya ada 100, bukan setidaknya ada 80 gitu ya. Hal yang paling besar pasti batas bawahnya. Nah, ini misalnya masalah yang sama nih. Masalah TSP tadilah, yang contoh yang sebelumnya. Kita mau mencari lower bound-nya. Kita bergerak dari membuang sebarang vertex, dipilih A, selalunya milih yang anu. Kita punya vertex yang tersisa BCDE. Sebelum itu kita harus tahu dulu, kita harus pilih dulu. Jadi triknya pilih dulu dari vertex A yang dibuang ini mana vertex yang paling kecilnya, yang memiliki busur yang paling kecil, yaitu adalah 2 dan 4 ya kan. Bisa pilih yang mana saja. Dia pilih 2, 4-nya ini. Yang ini A dengan C.
Sehingga yang tersisa tinggal vertex ini yang memiliki busurnya. Ya kan? Yang menghubungkan semua vertex yang punya bobot minimum, ini bobot totalnya dari vertex yang tersisa, gabungan dari ini, ya kan? Yang gabung dari ini, yang terpilih yang minimumnya aja, sisanya ya, sisa vertexnya. Sisa vertexnya seperti ini. Jadi yang terhubung dengan A semuanya hilang ya. Jadi yang terhubung dengan A di sini semuanya pasti hilang. Nah, nih. Ini hilang semua, jadi tinggal sisanya ini. Dan yang ini pilihlah langsung. Yang 2 yang terkecil adalah 2 dengan 4. Nih, 2 dan 4. Tidak milih yang lain. Tidak milih dengan 8, tidak milih dengan 6. Kalau yang terkecil tadi, small value. Jadi yang ini. Ini dicari dulu yang mana pohon perentangnya. Nah, tadi kan ini harus pohon perentang yang minimum. Nah, nih, bobot total dari pohon perentang minimum yang menghubungkan BCDE. Cara nyarinya kan cepet aja, ini bisa cari yang paling kecil. Jadi ada 4, ada 5 gitu kan. Ada 7, ada 8 cukup. Jadi 8 enggak juga ya. Jadi cukup menghubungkan 7, 4, 5. Jadi 4 dulu dipilih, tuliskan, kemudian 5 juga tuliskan gitu. Kemudian 7. Udah yang paling kecil gitu aja yang tidak terbentuk. Ini tadi yang tidak terbentuk siklus ya kan. Cycle. Tidak cycle. Dapat, sudah tinggal dijumlahkan aja 7 tambah 4 tambah 5 ditambah 2 dan 4, 22. Ya. Jadi minimum spanning tree-nya adalah dia cari yang paling kecil tadi bobotnya, bisa cepat aja kalau pakai prim juga cepat gitu. Kemudian 2 busur yang terkecil yang insiden dengan A yaitu ini tadi 2. 2 tambah 4 6. Jadi totalnya adalah nih 9 tambah 7, 16 tambah 6, 22. Ya, lebih dari itu. Jadi lower bound-nya adalah 22. Ada sedikit eksperimen menunjukkan bahwa lower bound ini tidak cukup bagus karena ada yang lebih tinggi lagi nilainya 26 nih. Nah, ya, better lower bound, jadi lower bound yang terbaik, lebih baik, yaitu yang lebih besar, yang bisa memberikan informasi lebih, itu bisa diperoleh dengan meremove D. Jadi bukan A yang di remove, D di sini yang di remove. Nah itu tadi Ibu bilang, artinya apa? Untuk mencari lower bound atau upper bound yang terbaik, berarti kamu harus mencoba semua vertex gitu. Jadi berdoalah kalau vertexnya cuma 5 maksimal gitu. Kalau sudah vertexnya 10, aduh capek juga berarti buangnya masing-masing gitu ya. Dalam hal ini bobot yang tersisa punya 4 vertex ABCD, ABCE dan 2 yang minimum. Yang 2 yang minimumnya kalau kita lihat di gambar nih, kalau dia yang dibuang yang minimumnya adalah ada 8, 8, 7 dengan 9, antara 7 dengan 8 gitu. Ada 7 dengan 8 yang dibuang nih, dia 7 dan 8. Dia ambil yang itu. Apakah bisa 8 yang satunya? Bisa juga gitu, tapi ini pasti berbeda nanti bentuknya. Dicoba aja sendiri. Ya, di sini ada 2 minimum nih yang punya bobot totalnya tetap nih 245 juga nih, dicari yang terkecil kan. Itu 2 ke 4, enggak mungkin ke 4 sini karena akan cycle, jadi ke sini 5. Ya, 245. 26. Ya, ini lebih baik. Dan ini yang merupakan jawaban tepat. Cek untuk vertex lainnya, benar nggak seperti itu? Ya, itu tugas kalian. Di buku TG itu juga kan banyak nih latihan-latihan problem. Bukan hanya exercise, tapi ada juga problem ya rasanya. Ya, ada problem, ada exercise. Exercise yang kalau exercise terkumpul jadi satu di bagian akhirnya, kalau problem di setiap kotak-kotak yang dibahas itu selalu ada problem. Itu dicoba sendiri semua ya. Kalau saya buat soal itu enggak jauh-jauh dari situ, modif-modifnya dari situ-situ juga gitu ya. Jadi saya serahkan ke kalian sendiri untuk mempelajarinya. Oke? Cukup materi kita hari ini, pertemuan kita pertama ini. Kita lanjutkan nanti minggu depan dengan bahasan di bab 9 yang materi PPT-nya pasti Ibu share sebelumnya. Jadi bisa dibaca, bisa dicek, bisa dihayati, dipahami terlebih dulu. Jadi biar tidak sok betul gitu saat memulainya. Oke? Videonya kalau ada yang terlewatkan, ada terkeluar dari Zoom dan lain sebagainya, itu jangan khawatir, pasti ada videonya, bisa cek linknya di di e-learning gitu ya, dan Ibu biasanya buat di channel
optimasi matematika Unsri gitu, bisa di-browse juga di YouTube gitu ya, jadi bisa dibaca gitu. Jadi kapanpun kalian mau mengulang-ulang silakan kalau bersedia. Oke, Ibu tutup kuliah kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.